terbuka program doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Promovendus Benediktus Margiadi akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Eko Suwardi MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka untuk Saudara Benediktus Margiadi dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu kami mengucapkan datang kepada para tamu undangan dari Kementerian Keuangan, dari keluarga dan juga dari rekan-rekan Saudara Promovendus. Terlebih dahulu saya akan membacakan ketentuan ujian. Ujian akan berlangsung selama 60 menit dibagi oleh 8 orang penguji. Pertanyaan supaya diberikan satu persatu. Pertanyaan akan dimulai oleh promotor, kopromotor, tim penilai, dan yang terakhir tim penguji. Untuk selanjutnya, kami perkenalkan tim penguji ujian terbuka Dr. bagi Saudara Benediktus Margiadi yang terdiri atas Amin Wibowo MBA PhD, promotor sebagai anggota. Tari Sita Lakmi Master Management PhD, co-promotor sebagai anggota. Bapak Dr. C. Budi Santoso, Embus, co-promotor sebagai anggota. Dr. Reni Rosari, MBA, sebagai anggota tim penilai. Gugup Kismono, MBA, PhD, tim penilai sebagai anggota. Yan Ekowati, MSc, Master Epcom, PhD, tim penilai sebagai anggota. Profesor Nurul Indarti, Silvikonom, dan Smart PhD, tim penguji sebagai anggota, dan RR Turnasiti MSc PhD, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Eko Suwardi, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang menjadi ketua sidang. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Promotor, Pak Amin Wibowo, dipersilahkan untuk memperkenalkan calon doktor, dan selanjutnya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kepada Pak Amin Wibowo, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Dr. Eko Suwardi. Dengan senang hati kami memperkenalkan Promovendus, nama Benediktus Margiadi, SE MSI, nama istri Arya Luki Aryana MM, pekerjaan saat ini sebagai pegawai di Kementerian Keuangan. Saudara Benediktus Margiadi lahir di Ambarawa pada tahun 1975 sebagai pegawai negeri berpangkat dan bergolongan pembina golongan 4A. Ini sama dengan promotornya. Pendidikan dasar dan menengah pertama dijalani di Semarang, kemudian sekolah menengah atas di Magelang, dilanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, mendapatkan gelar S1 dari STIE di Palu, Magister Sains dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan
saat ini sedang menjalani program doktor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pengalaman kerja dimulai dari tahun 1997 sebagai staf di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu. Kemudian karirnya meningkat menjadi kepala seksi, menjadi di Direktorat PKNSI, dan belum di tahun 2019 menjadi pegawai di Direktorat PKNSI, kepala seksi PKN 3C di Kantor Pusat Ditjen Kekayaan Negara. Dengan latar belakang praktisi pada institusi pemerintah, maka karir riset Saudara Promovendus dimulai sejak menjadi mahasiswa S3 dengan minat perilaku organisasional dan kepemimpinan, mempresentasikan paper di berbagai forum, baik forum nasional maupun forum internasional di Denpasar, Malang, Yogyakarta, dan di Osaka. Salah satu tulisannya dengan judul Authentic Leadership diterbitkan oleh sebuah penerbit internasional. Sekarang saya akan mulai ujian dengan pertanyaan pertama. Kepada Saudara Promovendus dipersilakan untuk memperhatikan dan menjawab pertanyaan dengan lugas. Pertanyaan pertama untuk Saudara Promovendus. Apa yang mendorong Saudara melakukan penelitian dengan topik kepemimpinan autentik? Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Amin atas pertanyaan pertamanya. Pada prinsipnya, ketika bicara kepemimpinan, sebenarnya ini menjadi sebuah teori yang sangat menarik karena selalu mengalami perkembangan. Dari banyaknya perkembangan dari tahun ke tahun, ada satu fenomena menarik dalam 5-10 tahun terakhir, yaitu terkait dengan kepemimpinan otentik. Memang secara konseptual kepemimpinan otentik sudah ada dari tahun 60-an, tetapi konstruk ini baru valid, baru robust ketika pada tahun 2010, Walumba 2008 mengkonstrukkan kepemimpinan otentik. Di sini kepemimpinan otentik menjadi jawaban atas kegagalan kepemimpinan di banyak organisasi. Kira-kira demikian, Pak. Baik, Anda menyebut bahwa kepemimpinan autentik dikaitkan dengan banyaknya kegagalan di banyak organisasi. Lalu apa relevansi penelitian ini dengan pekerjaan Saudara di Kementerian Keuangan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bahwa kepemimpinan menjadi satu tema sentral itu adalah suatu fokus yang dapat berkontribusi bagi keilmuan dan juga praktek yang ada terjadi di pemerintahan. Di sini konteks organisasi publik yang saya gunakan akan membantu bagaimana nanti hasil riset ini bisa dipraktekkan di dalam proses organisasi. Artinya bahwa kepemimpinan otentik bermanfaat bagi kinerja, kemudian bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan otentik itu menjadi satu poin atau titik kontribusi bagi organisasi. Demikian, Pak. Saudara Promovendus, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Sebagai praktisi, Anda memasuki dunia akademisi, masuk ke jenjang S3. Tunjukkan kepada kami, pada audien yang ada di sini, bahwa riset yang Anda lakukan ini adalah riset-riset yang dilakukan dengan cara ilmiah, sehingga orang percaya akan hasil penelitian ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terkait dengan penyesuaian dari praktisi ke peneliti, sebenarnya saya alami ketika mengikuti proses studi doktoral, Pak. Di dalam riset ini, di awal kami sudah melakukan yang namanya literatur riset, kemudian juga kami melakukan pengembangan desain riset. Dari hasil literatur riset ini,
kami mencoba meng-create sebuah tema penelitian yang di dalamnya kami ingin memberi kontribusi kebaruan di dalam teori kepemimpinan otentik. Dengan demikian kami mencoba menggunakan apa yang sudah kami dapatkan selama program doktoral ini untuk dielaborasi dalam sebuah riset, di mana di sana saya menggunakan kaidah-kaidah yang ada atau kaidah-kaidah yang diperlukan di dalam sebuah riset ilmiah. Saya kira proses ini tidak lama, tidak sebentar, tapi sangat lama, dan saya sendiri mengalami jatuh bangun, dan saya juga terima kasih pada banyak pihak yang membantu saya, karena memang dunia praktisi dengan dunia peneliti perbedaannya cukup besar, Pak. Tapi secara prinsip bahwa apa yang diperlukan di dalam penelitian ilmiah itu sudah saya lakukan. Kira-kira demikian, Pak. Saya lanjutkan. Penelitian Anda sudah selesai dan menghasilkan banyak temuan penelitian. Pertanyaan saya adalah, dengan temuan penelitian yang saudara sudah temukan ini, apa yang bisa Anda kontribusikan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bahwa sebenarnya dari keinginan yang paling dalam memang saya ingin ada dua output, satu bagi keilmuan dan satu memang untuk organisasi kami sendiri. Di sini kontribusi yang ingin kami sampaikan, ingin kami kembalikan ke organisasi, bahwa dengan kepemimpinan otentik ada satu proses anteseden yang bisa dikembangkan di dalam mendapatkan kepemimpinan otentik. Dan meng-create pemimpin itu butuh biaya yang tidak murah. Nah, di sini dengan anteseden kapasitas psikologis yang positif ini bisa menjadi anteseden, dan kemudian juga bagaimana peran pengikut dalam hal ini, identifikasi seorang pengikut pada organisasinya itu mempermudah pengaruh pemimpin itu untuk menciptakan sebuah kinerja, baik kinerja tugas maupun kinerja kontekstual. Kira-kira demikian, Pak. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Setiap penelitian biasanya menciptakan pertanyaan penelitian baru. Karena tidak ada penelitian yang sempurna dan menutup segala kemungkinan penelitian baru. Dari penelitian Anda ini, apa saran yang Anda ingin tawarkan untuk para peneliti-peneliti baru di bidang yang Anda tekuni ini? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bahwa apa yang saya teliti ini adalah bagian kecil dari sebuah konsep kepemimpinan otentik yang besar, itu harus dipahami dulu di awal terkait dengan tulisan saya atau riset saya, Pak. Bahwa banyak peneliti-peneliti lain yang menemukan anteseden itu tidak hanya satu. Moderator itu tidak hanya satu, mediator itu tidak hanya satu. Memang dalam hal ini gap yang saya temukan adalah terkait dengan psychological capital di anteseden dan identifikasi organisasional di level di bagian mediator. Pertanyaan penelitian lain mungkin bisa timbul dari hasil studi literatur saya ini, Pak, bahwa satu konsep kepemimpinan otentik yang utuh itu masih banyak variabel yang bisa dielaborasi untuk menjadi sebuah riset. Kira-kira demikian, Pak. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Wibowo. Kemudian untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Sari Sita Laksmi, Master Management PhD, untuk memberikan pertanyaan. Mohon izin masih mute, Bu. Mohon izin masih mute. Oke, maaf. Terima kasih Bapak Ketua Sidang atas kesempatannya. Pertama, selamat Pak Beni sudah menempuh dengan sukses program S3 dan sudah mencapai di
ujung terakhir ya Pak ya, insya Allah lancar. Ada beberapa pertanyaan, satu duanya mungkin terkait dengan pertanyaan dari Pak Amin. Memang Pak Beni, apresiasi besar dari kami, Pak Beni berangkat dari praktisi ya Pak ya. Nah, jadi tadi ditanyakan oleh Pak Amin bagaimana kemudian Pak Beni itu membangun kemampuan metodologis maupun kemampuan teoritis ya sebagai nanti bergelar S3. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini Bapak dengan sengaja memilih organisasi publik sebagai subjek riset. Ya, apakah ini ada kaitan dengan variabel yang diangkat, atau karena faktor pragmatis karena bekerja di sektor publik? Silakan dijelaskan, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Sari, atas pertanyaannya. Pertama, bahwa riset saya ini berangkat dari studi literatur. Jadi, apa yang sudah kami coba gali dari peneliti-peneliti terdahulu, termasuk di sini ada tulisannya Gardner 2011, kemudian dari Banks 2016, di mana dengan banyaknya tulisan tentang kepemimpinan otentik, saya bisa memetakan bahwa sebenarnya konteks organisasi macam apa yang masih perlu satu bukti empiris, perlu satu dukungan empiris bagaimana kepemimpinan otentik di sana. Dalam hal ini, organisasi swasta atau private sector itu mendominasi. Dan sektor publik tidak banyak riset-riset di sana. Kemudian saya mencoba memasukkan riset kepemimpinan otentik ini dalam konteks yang sektor publik. Bukan karena saya di publik, Bu, tapi karena memang hasil studi literatur saya mengarahkan ke sana. Kira-kira demikian, Bu Sari. Terima kasih, Pak Beni. Pertanyaan kedua, Bapak kan menggunakan 3 teori ya, Pak ya. Nah, tolong dijelaskan kaitan ketiga teori ini, Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, Bu Sari, terima kasih, Bu. Bahwa 3 teori ini menjadi satu lensa untuk menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel yang dimodelkan dalam riset kami. Pertama, bahwa teori determinasi diri digunakan untuk menjelaskan bagaimana antecedent psycap mempengaruhi kepemimpinan otentik. Di sini apa yang dinyatakan dalam teori determinasi diri, bagaimana internalisasi diri itu mengubah regulasi eksternal menjadi regulasi internal, itu bisa mempengaruhi kepemimpinan otentik. Kemudian ketika kepemimpinan otentik mempengaruhi kinerja, di sana saya mencoba menggunakan lensa teori kognisi sosial, di mana ketika kinerja dari pengikut itu muncul dari interaksi pengikut dengan pimpinannya, dengan lingkungannya, dengan apa yang terjadi di sana. Teori kognisi sosial ini mencoba efikasi dari pengikut untuk bisa berkinerja lebih baik. Kemudian di dalam proses pengaruh kepemimpinan otentik kepada kinerja, di sana ada teori identitas sosial, bahwa pengikut itu terafiliasi atau dia mengidentikan dirinya dengan organisasi, itu mempermudah pengaruh kepemimpinan otentik ke kinerja pengikutnya. Di sini seorang pemimpin itu menjadi seperti representasi organisasi, sehingga dengan pengikut mengidentifikasikan dirinya pada organisasi, kepentingan organisasilah yang pada akhirnya menjadi yang lebih penting atau lebih utama. Kira-kira demikian, Bu Sari. Terima kasih, Pak Beni. Pertanyaan ketiga, ketika ini memang dikhususkan di organisasi publik, ya, dengan alasan tadi ada empirical gap ya, Pak ya, yang terjadi. Kira-kira hasilnya akan punya implikasi yang bermanfaat bagi sektor privat nggak, Pak ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya ketika bicara sektor publik, ada satu batasan yang saya terapkan ketika memilih organisasi publik mana yang dipakai. Di sini saya mencoba menggunakan batasan NPM, New Public Management. Bahasa sederhananya,
adalah ketika saya ingin mengukur kinerja, seorang anggota organisasi publik, dia harus paham apa itu kinerja. Jangan sampai pada akhirnya diambil organisasi publik yang dia sendiri nggak paham apa itu kinerja. Dan ini memang terjadi, situasi di konteks Indonesia memang ada organisasi publik yang belum, atau istilahnya reformasi birokrasi ya, sehingga dia kinerja pun tidak tahu apa itu kinerja. Sehingga di sini batasan New Public Management ini yang coba menjadi konteks risetnya. Sehingga kalau melihat latar belakang demikian, saya kira ini pun bisa dibawa ke arah sektor private. Cuma dengan catatan tadi Bu, bahwa tidak seluruhnya apa yang di New Public Management itu bisa dipakai oleh private. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Beni. Pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan Bapak bawa bekal pulang ya Pak untuk ke Kementerian Keuangan. Kira-kira hasil dari penelitian ini bisa memperkaya Kementerian Keuangan. Jadi saran praktikal untuk Kementerian Keuangan. Bapak tahu kekurangan kelebihannya lembaga yang Bapak terlibat sejauh ini ya Pak. Itu kira-kira apa Pak? Monggo. Baik Bu, terima kasih Bu. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan Bu, sebenarnya ada satu keprihatinan bahwa pemimpin yang otentik itu meng-create-nya itu biayanya mahal. Saya mencoba meyakinkan ya, atau mungkin menyampaikan bahwa SciCap ini, pengembangan SciCap ini itu mempengaruhi dari kepemimpinan otentik. Dan ini dengan memelihara harapan, dengan memelihara efikasi, itu menjadi satu peluang untuk membuat seorang pemimpin yang otentik. Kemudian kembali lagi ke persoalan identifikasi organisasi, bahwa ini menjadi satu peluang yang memudahkan bagi para pengikut, para staf, atau para bawahan untuk berkinerja. Bahwa dengan dia mementingkan kepentingan organisasi atau kepentingan, bolehlah dalam tanda kutip, kepentingan negara, itu menjadi satu model yang bisa dikembangkan. Kira-kira demikian Bu Sari. Terima kasih Pak Beni, sekali lagi selamat. Saya kembalikan pada Bapak Ketua Sidang, matur nuwun. Terima kasih kepada Dr. Sari Sita Laksmi. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso M.Hus. Dipersilakan Pak Budi. Mohon maaf suaranya kecil Pak Budi. Masih mute barangkali Pak Budi. Sudah jelas suaranya? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih ke Bapak Ketua Sidang, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pertama, selamat kepada Saudara Promovendus Benediktus Margiadi. Dan selanjutnya dengan kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini melanjutkan pertanyaan dari Pak Promotor Bapak Amin Wibowo. Kalau kita baca di awal tulisan draft saudara, disertasi saudara, itu saudara menyampaikan bahwa ada satu fenomena pelanggaran praktek manajemen di organisasi-organisasi, ya, yang cenderung itu mengarah pada aspek kecurangan atau aspek moralitas di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah ini tidak terkait langsung dengan masalah kepemimpinan etis ketimbang kepemimpinan otentik? Gitu. Atau apakah ada perbedaan antara etis dan kepemimpinan otentik di situ? Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ketika bicara kepemimpinan etik atau kepemimpinan otentik Pak, sebenarnya diskusinya bisa lebih ke arah bahwa kepemimpinan otentik itu lebih komplit daripada kepemimpinan etik. Ini sebenarnya kesimpulan dari saya pribadi Pak ya. Dalam arti begini, dalam diskusi-diskusi dengan para ahli, kemudian dengan membaca
tulisan-tulisan para peneliti yang terdahulu, bahwa kepemimpinan etik itu hanya merupakan bagian dari kepemimpinan otentik. Di sana kepemimpinan otentik ada faktor di mana tidak sekedar internalisasi perspektif moral, Pak. Bahwa di sana ada relasi yang transparan, ada proses yang seimbang, ada kesadaran diri yang mencoba untuk melihat kemampuan, kelemahan, kekuatan diri sendiri. Dengan demikian sebenarnya lebih kepada kesadaran seorang pemimpin untuk bertindak dengan 4 dimensi tadi, Pak. Kalau otentik dibandingkan dengan etik, etik ini hanya bagian kecil dari otentik, Pak. Kira-kira demikian, Pak Budi. Terima kasih, Pak. Coba dijelaskan secara singkat apa pengertian kepemimpinan otentik supaya dia sudah memahami itu. Baik, Pak. Kepemimpinan otentik definisinya secara detail sebenarnya ada di tulisan Walumba 2008, Pak, di mana perilaku seorang pemimpin itu muncul dari dimensi-dimensi terkait dengan kesadaran diri, di mana dia dengan kesadaran diri ini dia bisa mengetahui kelemahan kekuatan dia. Kemudian dia mempunyai internalisasi moral perspektif ya, sehingga di dalam bertindak dia akan memperhatikan nilai-nilai atau value yang dia miliki. Kemudian dimensi yang ketiga adalah terkait dengan balance processing, di mana seorang pemimpin dia akan tidak buat suatu keputusan yang berdasar pada informasi yang tidak seimbang. Bahwa informasi itu harus seimbang, harus banyak didengarkan, itu menjadi dimensi ketiga dari kepemimpinan otentik. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu punya relasi yang transparan, tidak dibuat-buat, atau istilahnya dengan bawahan itu apa adanya. Kira-kira demikian, Pak Budi. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan saudara Provendus menambahkan satu dimensi dalam pengukuran otentik dari 3 dimensi menjadi 4 dimensi? Apakah ini terkait dengan isu validitas pengukuran, atau mungkin ada satu urgensi yang saudara lihat dari studi-studi sebelumnya bahwa ini belum menguatkan satu sosok kepemimpinan otentik? Silakan. Baik, mohon izin Pak Budi, bahwa di dalam riset saya ini kepemimpinan otentik memang sudah memiliki 4 dimensi yang sudah valid. Sementara di dalam gap yang saya teliti itu justru di faktor PSYCAP-nya, Pak. Bahwa PSYCAP itu memiliki dimensi 3, itu pada saat ini telah berkembang menjadi 4, penambahan dengan efikasi diri. Sehingga dengan adanya penambahan dimensi ini, di mana di penelitian-penelitian terdahulu sudah valid, ini coba kembali lagi diempiriskan bagaimana pengaruhnya terhadap kepemimpinan otentik. Kira-kira demikian, Pak Budi. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, menurut saudara, kepemimpinan otentik ini apakah sebagai sebuah kompetensi yang menjadi kriteria untuk memilih pemimpin, atau memang itu sesuatu kepribadian yang lahir secara naluriah? Gitu. Silakan. Terima kasih Pak Budi. Saya memilih yang pertama, Pak, bahwa ini bukan naluriah, Pak. Ini bisa bisa dikembangkan karena memang proses-proses kesadaran diri itu bisa dibentuk, bisa dilatih. Kemudian juga perspektif moralnya, kemudian bagaimana dia bersikap terhadap anak buahnya, dan bagaimana dia bisa dengan seimbang memproporsionalkan informasi-informasi yang dia terima. Mungkin pilihan saya yang pertama, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup, terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Pak Dr. Budi Santoso. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Reni Rosari MPI. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Oke, suara saya terdengar jelas? Siap, terdengar jelas. Oke, ya Pak Promovenda Benedictus Margianti, sebelumnya selamat ya, sudah sampai tahap akhir.
secara formal bisa menyelesaikan studi S3. Pertanyaan saya melanjutkan dari pertanyaan Pak Budi tadi terkait dengan bahwa pada penelitian ini ada 4 variabel, yaitu PSYCAP, kepemimpinan autentik, kemudian ada identifikasi organisasional dan kinerja. Bisa Bapak jelaskan bagaimana Bapak membangun hipotesis keterkaitan keempat variabel penelitian ini? Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya dari 4 variabel ini, relasi utamanya yang ingin saya coba kembangkan dalam riset ini sesuai dengan gap yang saya temukan di dalam studi literatur adalah pertama terkait dengan bagaimana anteseden PSYCAP ini mempengaruhi kepemimpinan autentik. Bahwa PSYCAP ini menjadi satu anteseden yang secara teori mempengaruhi kepemimpinan autentik, di sana ada gap bagaimana PSYCAP terbaru yang bisa digunakan. Di sini teori yang ingin saya gunakan untuk memotret proses ini adalah bagaimana teori determinasi diri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses mediasi, di mana riset-riset terdahulu, mediasi identifikasi organisasional itu belum konklusif, Bu. Jadi di sini ada 2 identifikasi ya, personal dan identifikasi personal dan organisasional atau sosial. Di mana secara identifikasi personal ini sudah robust bahwa itu mempengaruhi menjadi mediator kepemimpinan pada kinerja. Sebenarnya 2 ini yang menjadi satu kerangka utama dalam riset saya. Namun demikian ketika bicara mediasi, pasti harus ada proses bagaimana pengaruhnya kepada konsekuen. Sehingga konsekuen kinerja di sini menjadi satu pilihan variabel yang untuk dilakukan penelitian. Di mana saya mencoba menggunakan teori kognisi sosial untuk memotret bagaimana pengaruh kinerja seorang pimpinan autentik kepada kinerja pengikutnya. Jadi 2 bagian utama itu baru kita bicara tambahannya. Plus saya juga mencoba membuat satu keseutuhan ya Bu ya. Bahwa di dalam riset literatur saya keseutuhan ini menjadi satu temuan yang jarang-jarang diteliti. Sehingga saya mencoba ini istilahnya bonusnya kita coba menggunakan pemodelan, teknik pemodelan dengan SEM, kita mencoba membuat suatu riset yang utuh. Demikian Bu Reni, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, selanjutnya, bagaimana Promovendus sebagai peneliti meyakinkan bahwa alat ukur untuk 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable sebagai alat ukur? Baik Bu, terima kasih Bu. Pertama bahwa kami melakukan prosedur uji validitas, uji reliabilitas. Kemudian kami juga sebelum melakukan pengujian itu, terus terang instrumen ini adalah instrumen bukan saya yang membuat, Bu, tapi masing-masing instrumen sudah ada yang membuat. Kemudian saya coba diterjemahkan timbal balik, sebagaimana prosedur untuk bisa digunakan. Kemudian setelah digunakan back translate, kami juga membawa hasilnya kepada ahli untuk didiskusikan apakah translate-nya ini benar. Kemudian dari proses itu baru kami mencoba mengambil data ke lapangan. Setelah itu baru kami melakukan uji reliabilitas maupun uji validitas. Kira-kira prosesnya demikian, Bu Reni. Terima kasih. Oke, ya selanjutnya kemudian dari 3 hipotesis yang saudara kemukakan atau yang saudara usulkan, semuanya terdukung ya. Kemudian yang ketiga adalah mediasinya parsial. Maksudnya apa itu ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Memang di dalam hal ini hasil perhitungan dengan SPSS maupun dengan perhitungan dengan Hayes dan bootstrapping mengkonfirmasi bahwa pertemuannya adalah mediasi parsial. Artinya di sana bahwa variabel identifikasi organisasional ini tidak mengenolkan pengaruh
kepemimpinan otentik kepada kinerja. Bahwa mediasi sempurna terjadi ketika masuknya pengaruh identifikasi organisasional dalam proses kepemimpinan otentik kepada kinerja, sehingga proses kepemimpinan otentik menjadi tidak berpengaruh. Di sana namanya penuh. Namun di dalam temuan riset saya masih terjadi. Artinya di sini dimungkinkan masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi proses mediasi dari kepemimpinan otentik kepada kinerja. Kira-kira demikian, Bu. Oke, ya. Pertanyaan terakhir ini ya, Pak. Berapa lama Promovendus menyelesaikan disertasi ini? Dan kemudian jika direfleksikan kepada diri sendiri ya, apakah selama proses studi dan penyelesaian disertasi ini ya, kemudian Promovendus bisa menjadikan diri Promovendus sendiri sebagai pemimpin yang bisa menggunakan kepemimpinan yang ini tadi otentik tadi ya, menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin otentik tadi, terutama dengan sikap juga tadi ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Reni. Terus terang kalau bicara studi kepemimpinan otentik ini Bu sebenarnya sudah lama Bu, jadi diskusinya panjang dan lebar, dan terus terang Bu banyak pihak di sini yang sangat-sangat membantu saya. Mulai dari tim promotor, kemudian dari MD sendiri, dengan diskusi-diskusi yang kadang formal, kadang informal. Dan itu ditambah dengan kompleksitas ketika beasiswa itu habis dan kami harus kembali ke kantor. Ini adalah satu kompleksitas yang cukup membuat kami memikirkan dengan berat bagaimana kepemimpinan otentik itu bisa saya internalisasi, istilahnya begitu ya Bu. Memang dengan lamanya studi saya ini, saya berharap lama juga nanti saya bisa menularkan ilmu nih kepada teman-teman maupun di lingkup organisasi. Tapi secara prinsip Bu, saya sangat berterima kasih bahwa dengan saya mendalami tema ini, saya merasa terbantu untuk melangkah ketika kembali lagi ke dunia praktisi. Bahwa saya sekarang ada kecenderungan senang meneliti, itu adalah efek samping saja, Bu. Tapi tetap bahwa saya akan kembali ke dunia praktisi itu adalah sebuah keharusan. Dan saya cukup bahagia Bu dengan kondisi bagaimana saya menginternalisasi kepemimpinan otentik itu sendiri. Demikian Bu Reni, terima kasih Bu. Oke ya, terima kasih ya. Sekali lagi selamat Pak Benediktus Margiandi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya akan berikan ke Pak Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ada juga pada Promovendus. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Gugup Kismono. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang Sementara. Saudara Beni, pertama saya ucapkan selamat atas apa yang telah Anda capai. Saya diberi waktu untuk mengkonfirmasi beberapa hal atas apa yang Anda tulis maupun apa yang Anda ucapkan pada saat sidang atau ujian terbuka ini. Pertama, meneruskan pertanyaan dari Dr. Amin Wibowo sebagai promotor terkait dengan pilihan variabel kepemimpinan otentik. Karena gaya kepemimpinan itu banyak dan tidak hanya kepemimpinan otentik yang membawa organisasi berhasil, tetapi even yang otokratik pun juga bisa berhasil. Ya. Kalau Anda baca kisahnya Jack Welch, itu dalam membangun GE ya dia sangat keras gitu. Ya, kalau tidak keras mungkin GE tidak akan sebesar ini.
Sama juga dengan Steve Jobs, dia sangat keras. Nah, sehingga ini menggelitik saya bahwa yang mendorong Anda untuk meneliti kepemimpinan otentik itu adalah banyaknya kegagalan di berbagai organisasi. Nah, sebetulnya ada nggak yang lebih ilmiah begitu, yang menjadi alasan, yang menjadi motivasi Anda untuk melakukan penelitian itu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Gugup atas pertanyaannya. Memang tema kepemimpinan otentik tidak muncul begitu saja, Pak, menjadi satu area yang ingin saya teliti. Bahwa saya telah melakukan diskusi kepemimpinan pelayanan waktu itu bersama Pak Hani, kemudian dengan Pak Budi di dalam kelas-kelas teori organisasi maupun kelas-kelas seminar perilaku organisasi. Kemudian mencoba diskusi terkait dengan kepemimpinan transformasional, bagaimana itu, seperti apa. Kemudian yang paling akhir diskusi yang kami lakukan adalah terkait dengan kepemimpinan otentik. Memang pada akhirnya mengerucut pada kepemimpinan otentik, karena memang pada saat itu, pada saat kami melakukan studi literatur, saya melakukan studi literatur, itu menjadi satu sebuah teori yang benar-benar sedang ngehits ya istilahnya. Banyak tulisan terkait dengan kepemimpinan otentik, kemudian juga bahwa kepemimpinan otentik ini menjadi satu harapan bahwa ini loh obatnya kalau para pemimpin itu misalkan seperti kejadian di Enron atau kejadian di Mitsubishi di Nissan, bahwa mereka dengan mencari kepentingan diri sendiri, memanipulasi, kemudian pada akhirnya yang hancur adalah organisasi. Jadi harapan-harapan ini yang coba kami elaborasi secara keilmuan bahwa ada gap apa di tema kepemimpinan otentik ini. Kira-kira demikian Pak Gugup, ya, kalau bisa saya ceritakan prosesnya. Kami memilih bagaimana kepemimpinan otentik ini menjadi satu tema besar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Artinya sebetulnya gaya kepemimpinan apa saja itu memiliki potensi untuk sukses. Ya, itu harus menjadi catatan, sehingga saya mengapa menekankan itu, karena jangan terlalu yakin pada sebuah variabel yang Anda teliti. Itu akan menjadikan kematangan sebuah ilmuwan yang makin lama makin diperlukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara juga menggunakan ini representasi organisasi. Ini saya sedikit recycle dari apa yang ditanyakan oleh Bu Dr. Sari Sita Laksmi dan apa yang Anda ucapkan juga, ya, terkait dengan cara memisahkan, karena pemimpin, identifikasi atau kepemimpinan otentik di sini. Kepemimpinan atau pemimpinnya itu kan Anda katakan tadi merupakan representasi dari organisasi. Nah, kalau itu representasi dari organisasi, mengapa Anda masih menggunakan representasi organisasi juga di sini? Sebagai variabel yang berbeda yang Anda tempatkan dalam model itu. Nah, bagaimana ini membedakan antara pemimpin sebagai representasi organisasi dan variabel representasi organisasi itu sendiri? Kenapa Anda misalnya tidak menggunakan POV atau menggunakan komitmen afektif misalnya, yang saya kira dari sisi konsep itu akan berkaitan satu sama lain. Silakan. Sudah Pak, siap Pak. Siap. Jadi terima kasih Pak. Pertanyaannya bagaimana dengan variabel mediasi Pak? Bahwa sebenarnya ketika saya menetapkan mediasi
identifikasi organisasional itu berdasarkan studi literatur terlebih dahulu, di mana dengan studi literatur kami ada temuan-temuan empiris yang tidak konklusif terkait dengan kepemimpinan otentik. Di dalam satu peta besar hasil studi literatur saya, Pak, bahwa mediator itu tidak hanya identifikasi organisasional, bahwa yang Bapak sampaikan POVID maupun komitmen afektif bisa menjadi mediator, bisa. Karena memang di dalam kerangka besar teori kepemimpinan otentik itu banyak variabel yang bisa masuk di dalamnya. Nah, ketika saya mencoba menggunakan ini, bahwa seorang pemimpin itu bisa dipersepsikan sebagai wakil dari organisasi, atau istilahnya dia manifestasi dari organisasi. Sehingga di sini, ketika seorang pengikut mempunyai persepsi identifikasi dirinya dengan organisasi, yang dalam hal ini diwakili oleh pemimpin, dia akan lebih memudahkan kegiatan kinerja dia yang terkait dengan kelompok atau organisasi, Pak, bukan kepentingan dia. Jadi di sini sebenarnya bukan redundant ya, Pak, ya, tapi bahwa persepsi dari pengikut itu ketika melihat pemimpin, dia memiliki istilahnya identifikasi terhadap pemimpinnya, di mana pemimpinnya itu adalah di baliknya adalah organisasi. Itu yang bisa mempermudah bagaimana seorang pengikut membantu menghasilkan kinerja. Nah, ketika bicara variabel lain, saya akan kembali ke studi literatur, Pak, bahwa itu bisa next research atau menjadi tantangan berikutnya yang kira-kira bisa menjadi satu tambahan untuk pengembangan kepemimpinan otentik itu sendiri, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian, ini saya agak loncat dulu ya. Untuk sampelnya. Karakteristik sampel untuk eselon 3 dan 4 di pemerintahan. Yang Anda mengutip pendapat dari scholars yang kemudian Anda pakai untuk mengasumsikan bahwa sampel yang Anda teliti itu menerapkan new public management. Jadi sampel Anda padahal bukan di tempat di mana scholars itu melakukan penelitian gitu. Sampel Anda akan di sini. Ya. Sehingga bagaimana Anda yakin bahwa karakteristik sampel Anda itu memenuhi kriteria seperti yang dikemukakan oleh peneliti di dunia barat. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya, Pak, ketika bicara sampel, Pak, memang organisasi publik dengan bercirikan new public management ini yang menjadi batasan terhadap responden, Pak. Sehingga di sini saya akan mencari responden di mana organisasi publik itu sudah menerapkan prinsip-prinsip NPM. Dalam hal ini boleh dikatakan reformasi birokrasi. Sehingga saya tidak akan menyebar satu kuesioner atau satu paket kuesioner kepada organisasi-organisasi yang belum reformasi, ya Pak. Boleh dikatakan sederhananya demikian. Nah, kemudian ketika memasuk kepada organisasi itu, kita akan mencoba mencari, Pak, sebenarnya pemimpinnya itu ada di level apa? Bahwa ada di level eselon 4 dan eselon 3, itu menjadi satu satu konteks yang tepat untuk seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi yang sudah melakukan NPM. Kira-kira demikian, Pak Gugur. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Yang juga saya khawatirkan begini, Anda sebut-sebut sebagai reformasi birokrasi. Penilaian terhadap reformasi birokrasi itu menurut saya sampai dengan saat ini masih cenderung administratif. Perguruan tinggi, even Kemendikbud itu tidak masuk
tidak lolos kriteria. Dia tidak bisa menjadi WBM, WBPK, belum. Nah, kalau organisasi perguruan tinggi PTNBH saja itu belum masuk pada kriteria WBM, WBPK, saya kok tidak yakin ya bahwa Anda mampu memenuhi kriteria sampel Anda itu sesuai dengan apa yang Anda sebut sebagai New Public Management. Ya, tolong itu dicatat. Ya, tolong itu dicatat. Saya yang mengawal reformasi organisasi di UGM itu malah pusing karena persyaratan administrasinya, bukan outputnya. Gitu. Lalu yang terakhir, Mas Beni, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang hipotesis 3, bahwa identifikasi organisasional memediasi pengaruh kepemimpinan otentik pada luaran berupa kinerja yang terdukung. Ini menyambung pertanyaan sebelumnya. Saya masih ada 2, tapi saya sisakan untuk Bu Nurul sama Bu Nasti sama Bu Didin. Untuk hipotesis 3 yang terdukung ini terkait dengan identifikasi organisasional. Kan identifikasi sosialnya kan ada beberapa ya Mas Beni. Nah, untuk yang dengan organisasional ini implikasinya seperti apa? Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau bicara implikasi Pak, saya akan kembali lagi ke bagaimana identifikasi organisasional ini pada akhirnya mempermudah pengaruh pemimpinan otentik pada kinerja pengikutnya. Nah, di sini bahwa perilaku pengikut itu menjadi satu hal yang bisa mempermudah pengaruh pemimpin pada kinerja pengikutnya. Namun dengan kondisi temuan yang parsial, bahwa itu bukan menjadi satu-satunya variabel yang mempermudah pengaruh ini, itu yang perlu satu kehati-hatian di dalam menerapkan kontribusi praktisnya. Kemudian, kira-kira implikasinya seperti ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Beni, Mas Promovendos. Itu artinya bahwa implikasi praktisnya itu sebetulnya pada rekrutmen and development-nya. Dan itu kalau itu yang terjadi, maka konsep yang lebih dekat itu adalah POV. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Matur nuwun. Terima kasih Pak Gugup. Ini maaf Bu Ketua Sidang. Mas Ibu ya. Mas Ibu, Bapak Ibu semua, Pak Promo. Ini Bapak Dekan posisinya masih berusaha untuk terhubung. Ternyata kondisi listrik di daerah rumah Pak Dekan tidak stabil, jadi belum bisa terhubung. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Dian Ekowati, PhD. Bu Dian ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Airlangga. Silakan Bu Dian. Terima kasih Prof. Nurul. Semoga suara saya terdengar, Pak Beni. Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan statement Bapak, yaitu bahwa kehidupan pemimpin menjadi sebuah proses pengembangan kepemimpinan autentik ya, sehingga tantangan tersebut adalah membuat bagaimana lebih efisien dan juga berbiaya murah dan tidak beresiko. Tadi melanjutkan pertanyaan dari kalau tidak salah Dr. Sari, bagaimana sebenarnya Bapak bisa mengembangkan SciCap ini Pak kalau di dalam organisasi? Apakah tidak mahal gitu kan? Kalau tadi statementnya adalah tidak murah gitu ya. Apakah dengan pengembangan SciCap ini tidak mahal gitu ya? Tidak mahal dan juga tidak beresiko. Bisa dijelaskan Pak? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ketika bicara mahal tidak, Bu, sebenarnya kita akan bicara dengan cost atau biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk mengelaborasi seorang pemimpin.
untuk meng-create seorang pemimpin. Perbandingan yang saya sampaikan di awal tadi adalah bagaimana ada 1-2 momen bahwa seorang pemimpin di lingkup Kementerian A, Kementerian B harus studi kepemimpinan di negara lain atau harus mendatangkan para pakar-pakar yang tentunya tidak murah. Sementara dengan sebenarnya kita memelihara SciCap ini, harapan, optimisme, efikasi, itu bisa menjadi satu titik di mana tadi saya bandingkan bisa lebih efisien, lebih murah itu. Karena dengan apa yang disampaikan oleh bagaimana kita meng-create satu pendidikan, satu pelatihan yang bisa mengarah ke SciCap ini. Jadi sebenarnya perbandingannya adalah ke arah sana. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Pertanyaan kedua saya terkait juga di statement Pak Beni ya di dalam disertasi bahwa sebuah organisasi itu akan mencari cara untuk menciptakan seorang pemimpin otentik, betul ya? Organisasi juga membutuhkan keuntungan penuh dari pemimpin otentik karena terbukti bahwa kepemimpinan otentik berpengaruh pada kinerja. Itu statement yang bagus gitu ya. Nah, bagaimana Pak Beni bisa menjelaskan ini? Apakah itu berarti bahwa ketika seorang pemimpin itu masuk ke dalam organisasi baru, dia akan dibentuk sebagai seorang pemimpin yang otentik atau memang dia itu punya bawaan sebagai seorang pemimpin yang nantinya bisa menjadi pemimpin yang otentik? Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Sama dengan diskusi sebelumnya Bu, sebenarnya bahwa pada akhirnya saya tidak boleh mendewa-dewakan kepemimpinan otentik itu. Dalam arti bahwa salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah kepemimpinan otentik. Karena di dalam riset saya terbukti kepemimpinan otentik ini mempengaruhi kinerja. Nah, di sini dengan adanya riset ini bahwa di organisasi publik itu ada kepemimpinan otentik itu sudah terbukti di riset ini. Jadi sehingga di sana pengembangannya yang menjadi satu titik bagus untuk kontribusi pada organisasi. Nah, apakah nanti ini menjadi satu kriteria ketika satu kementerian mengangkat seorang pemimpin? Ya, ini kembali lagi ke diskusi awal tadi, bahwa ini bukan menjadi salah satu-satunya atau yang utama kepemimpinan otentik ini yang menjadi obat bagi kegagalan-kegagalan kepemimpinan sebelumnya. Kira-kira demikian, Bu. Oke, terkait dengan pertanyaan saya tadi gitu ya, ada pertanyaan lanjutan Pak. Dengan kondisi sekarang ini ya, dengan pandemik, dengan krisis yang kalau kita bisa bilang, apakah kemudian kepemimpinan otentik ini menjadi relevan pada proses pengelolaan organisasi? Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Salah satu yang saya sukai dari sekolah di MD adalah ada kebiasaan membaca kembali, mencari artikel-artikel terbaru. Sama dengan kepemimpinan otentik ini, saya mencoba juga, meskipun sudah membuat disertasi, mencoba membuka kembali sebenarnya masih relevan nggak sih kepemimpinan otentik dengan situasi sekarang. Kenapa? Karena situasi sekarang ini 180% berbeda. Hanya pemimpin ketemu dengan staf itu di media daring. Bagaimana dia bisa memberikan satu contoh transparansi hubungan kalau dia hanya bisa ketemunya lewat daring? Atau bagaimana dia bisa menjadi memberikan satu contoh kegiatan yang perspektif moralnya sesuai dengan nilai dia? Kalau memang hanya terbatas pada satu keterbatasan ketemunya lewat online. Ini pertanyaan bagus, Bu. Jadi artinya saya tidak bisa menjawab apakah ini menjadi relevan. Karena di bacaan yang terbaru, itu sekarang justru kepemimpinan yang ke arah otokratik tadi yang menjadi satu tren. Bahwa itu menjadi jawaban kondisi demikian. Orang butuh cepat, orang butuh keputusan
apa istilahnya berhadapan dengan situasi pandemi ini, kemudian bagaimana dia harus memperhitungkan segalanya, dan itu dibutuhkan keputusan yang cepat. Jadi kira-kira demikian Bu, saya tidak mempunyai kapasitas untuk mengatakan bahwa kepemimpinan otentik ini masih relevan 100%. Mungkin relevan hanya sekian persen saja di dalam kondisi yang pandemi ini. Demikian Bu Dian, terima kasih Bu. Ya, ini juga nanti ada pertanyaan lanjutannya Pak Beni. Jadi kalau misalnya tadi Pak Beni bicara bahwa belum bisa menjawab, kira-kira kalau Pak Beni diizinkan untuk mengulang kembali, gitu ya, mengulang kembali tesis ini dalam kondisi dan mempertimbangkan posisi Pak Beni saat ini secara dalam konteks yang besar pada krisis dan segala macam, apa yang akan dilakukan berbeda, Pak? Ada dua jawaban, Bu. Pertama, saya akan melakukan tetap dengan konteks yang baru ini. Karena dengan harapan bahwa dengan konteks yang baru ini saya bisa mendapat jawaban ternyata ya relevan, ya tidak. Nah, jawaban kedua adalah bahwa ini menjadi suatu fenomena yang baru. Asumsinya adalah perlu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini yang menarik dari kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan itu memang berkembang terus-menerus dari zaman bagaimana pemimpin itu menjadi satu yang pasif sampai kepada yang aktif, bagaimana itu dibentuk. Jadi ketertarikannya sebenarnya ke arah sana. Apakah bisa juga ini diteruskan, bisa juga saya akan mencari sesuatu yang baru yang kira-kira relevan dengan situasi ini. Demikian Bu Dian, terima kasih. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Pak, kalau memang masih ada waktu saya kira. Di dalam tesis Bapak juga kita tahu ya, bahwa salah satu hal pembentuk kepemimpinan autentik itu adalah konsistensi. Benar ya? Gitu kan. Dan menurut Bapak nih, sampai seberapa jauh dan seberapa lama seorang peneliti seperti Pak Beni ini dapat mengukur konsistensi dari seorang perilaku pemimpin? Bisa dijelaskan nggak Pak, terutama terkait pada konteks yang imbasnya pada metodologi? Sebenarnya Bu, kalau bicara konsistensi ini, kalau di lingkup autentik sebenarnya akan lebih ke arah konsistensi terhadap internal value-nya. Bagaimana dia konsisten dengan apa yang dia yakini. Nah, ketika value-value-nya itu berkembang atau value-value-nya itu berubah, ya saya tidak bisa mengatakan itu dia tidak konsisten. Karena konsistensi value itu menjadi satu parameter buat dia untuk dikatakan, ya, saya konsisten. Bahwa value pertama dengan value kedua itu bisa saling menegasikan atau menjadi perkembangan yang berkembang sedikit, itu kan bisa menjadi bahasan berikutnya. Tapi bahwa konsistensi ini adalah konsistensi terhadap value yang dia miliki. Kira-kira demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Beni. Saya kira waktunya habis ya, Prof. Nurul. Ya, matur nuwun, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Dian. Ini Pak Eko Suwardi, Pak Dekan sudah hadir kembali. Monggo Pak Eko untuk memimpin sidang ujian terbuka. Mohon maaf, ini tadi ada gangguan listrik mati. Monggo kepada Ibu Profesor Nurul Indarti dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat siang Pak Promovendus Benediktus Margiardi. Selamat sudah sampai di tahapan ini, sebuah proses yang menurut saya tidak mudah juga ya Pak Promovendus ya. Ada 4 poin yang ingin saya klarifikasi. Yang pertama mungkin Pak Promovendus juga hadir di ujian terbuka kemarin dengan topik yang sama, sebenarnya bicara tentang kepemimpinan. Di forum kemarin saya juga menyatakan bahwa literatur kepemimpinan membagi dua kepemimpinan itu sebagai sosok yang pasif dan aktif, Pak. Nah, Bapak di sini mengenalkan kepemimpinan otentik. Boleh diberikan argumen kepemimpinan otentik itu berada dalam koridor yang mana di antara dua tadi, Pak?
Oke, baik. Terima kasih Bu Profesor. Di dalam studi literatur saya, sebenarnya ada istilah bagaimana seorang pemimpin itu diciptakan, atau seorang pemimpin itu adalah bakat atau istilahnya anugerah. Nah, di sini mungkin saya bisa mengkaitkan dengan bahwa yang anugerah itu adalah pasif, yang harus di-create itu adalah yang aktif. Bahwa di dalam diskusi kepemimpinan, mulai dari awal itu adalah terkait dengan anugerah. Kemudian perkembangan itu pada akhirnya membawa pada studi-studi bahwa kepemimpinan itu bukan sebuah anugerah, tapi bisa diciptakan, bisa di-create. Nah, disinilah sebenarnya kepemimpinan otentik berada. Demikian, Bu Prof. Baik, berarti Promovendus berkeyakinan kepemimpinan otentik itu adalah sesuatu yang bisa diproses ya, bisa diciptakan ya. Baik, boleh diberikan contoh konkret otentik. Kalau saya lihat dalam literatur itu kan kepemimpinan otentik itu start dengan keaslian. Artinya tidak dibuat-buat, yang berasal dari ketulusan hati dan ekspresi diri yang otentik. Kalau saya berinteraksi dengan Promovendus ini sejak di MD, terutama interaksi di kelas ya, di workshop metode riset, saya menemukan Promovendus ini seseorang yang otentik nih. Ya. Nah, otentik itu sebenarnya apa sih? Baik, terima kasih Bu Nurul, Bu Prof. Saya masih terbiasa manggil Bu Nurul, jadi sekarang Bu Prof. Saya Siap. tidak berubah Pak Promovendus, silahkan. Siap, Bu Prof. Jadi sebenarnya ketika berbicara kepemimpinan otentik, kita akan kembali lagi ke bicara otentisitas, di mana di sana pentingnya menjadi diri sendiri itu menjadi satu poin yang krusial atau true to the self. Nah, di sini bahwa apa yang ada dalam kepemimpinan otentik ini di dalam studi-studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu pada akhirnya mengerucut pada dimensi. Apa sih sebenarnya kepemimpinan otentik itu? Nah, dimensi inilah yang sebenarnya sampai saat ini sudah valid untuk dijadikan dalam sebuah riset teori kepemimpinan. Apa yang disampaikan oleh Walumba 2008. Di mana dengan jujur terhadap diri sendiri, kemudian bagaimana mengakui bahwa memang sebenarnya kebenaran itu menyakitkan. Tapi ini ada dimensi orientasi transparansi dengan staf atau dengan pihak lain yang memang harus dijalani. Termasuk di sana ada bagaimana tadi yang saya ceritakan, bagaimana seorang pemimpin harus memiliki perspektif moral dan dia harus konsisten dengan itu. Jadi sekedar hanya ya ini saya, tapi bahwa ada dimensi di sana. Demikian, Bu Prof. Baik, saya kira cukup. Saya lanjut ke poin yang kedua. Salah satu instrumen penelitian Bapak itu adalah PSYCAP, di mana dalam variabel PSYCAP ini Bapak menggunakan berbeda skala yang dipakai dengan variabel yang lain ya. Ya Pak Ben ya. Ya. Boleh diceritakan, dan waktu itu juga saya berkali-kali sejak ujian proposal, kemudian ujian tertutup, bahkan sampai ACC itu saya masih meminta penjelasan perbedaan skala yang dipakai. Ini kan di forum ini beberapa mahasiswa S3 dan S2 juga hadir. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Promovendus memilih menentukan skala pengukuran itu tidak sama dengan skala-skala pengukuran pada variabel yang lain? Dan bagaimana kemudian treatment yang dilakukan ketika terjadi perbedaan persepsi di antara skala-skala tersebut? Bisa diceritakan, Promovendus? Baik, terima kasih Bu Prof. Bahwa skala Likert yang saya pakai di dalam variabel PSYCAP, variabel kinerja itu adalah skala PSYCAP dengan identifikasi organisasi itu skala 6, kemudian yang
kepemimpinan otentik dengan kinerja itu adalah skala 5. 5, ya. Sebenarnya apa yang ingin saya capai di sini adalah bagaimana upaya saya untuk mengurangi bias yang terjadi. Jadi bahwa Podsakov 2003 mengatakan salah satu metode untuk mengurangi common method bias dengan membedakan skala itu bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana cara mengantisipasinya? Bahwa di HAIR 2014 itu untuk menggunakan koefisien betanya bisa langsung diperbandingkan antar variabelnya. Nah, kemudian dari diskusi terakhir dengan Bu Prof bahwa perlu dihitung kembali, sehingga dalam hal ini saya melakukan perbandingan antara koefisien beta tadi dengan Z-score-nya, sesuai dengan apa yang disarankan oleh HAIR 2014. Baik. Mudah-mudahan yang dilakukan Prof. Vendus bisa memberikan informasi juga kepada beberapa mahasiswa S3 dalam ini yang hadir. Poin berikutnya adalah semua hipotesis tadi sudah diadres oleh Bu Reni. Semua hipotesis Bapak ini terbukti, gitu ya. Dalam penelitian sosial, ketika ini sebenarnya expected ya Pak ya. Hipotesis itu kan jawaban sementara dan jawabannya terbukti. Bagi saya ini tidak menarik, Prof. Vendus. Jadi tidak memiliki nilai jual, gitu. Karena teori sosial itu kebenarannya tidak absolut. Justru ketika tidak terbukti atau terbukti berkebalikan, itu adalah nilai jualnya. Jadi poinnya adalah apa yang baru Bapak tawarkan, mengkritisi 3 teori yang dipakai. Baik Bu, terima kasih Bu. Di dalam riset saya ini, satu hal yang tidak bisa dilupakan Bu, bahwa saya juga ingin memberi satu, apa ya istilahnya Bu ya, satu keunggulan bahwa riset ini menggunakan other rater, multi-rater. Jadi kinerja itu yang menilai bukan dia, bukan self-rater. Ini yang menilai adalah pemimpin. Ini menjadi satu keunggulan dari riset saya, sehingga kalau dikatakan tadi tidak punya nilai jual, saya kira ini bisa dijadikan nilai jual. Itu pertama. Terus kedua terkait dengan bagaimana tadi saya mencoba berangkat dari gap teoritis yang saya temukan di dalam studi literatur. Bahwa dengan temuan ini, gap di PSYCAP tadi dengan gap yang terjadi di identifikasi organisasi itu sudah dalam tanda kutip sudah tertutup, sudah terbukti, sudah ada bukti empiris. Jadi ini menjadi nilai kedua yang bisa dijual dalam riset ini. Kira-kira demikian, Bu Prof. Baik, terima kasih. Satu lagi mohon izin Bapak Ketua Sidang, disertasi Prof. Vendus menggunakan pendekatan survei dan variabel atau fokus amatan yang dikaji adalah kepemimpinan otentik, bahwa perilaku itu seseorang itu tidak buat-buat nih perilakunya, tulus dari hati, ekspresi yang otentik gitu ya. Kenapa kemudian Prof. Vendus itu memandang bahwa survei itu lebih tepat? Kenapa tidak misalnya kemudian observasi? Karena mengcapture perilaku orang, dia jujur, tidak dibuat-buat, itu lebih terlihat dari yang terlihat ya, dibandingkan dengan survei menggunakan skala sikap. Bagaimana Prof. Vendus merespon poin saya ini? Terima kasih. Baik, Bu Prof. Terima kasih, Bu Prof. Sebenarnya survei ini memiliki beberapa keunggulan, Bu Prof. Jadi ketika kita bicara jangkauannya, kemudian bicara biayanya, bicara waktunya, itu lebih unggul dari observasi sebenarnya, Prof. Jadi kenapa saya memutuskan survei? Sebenarnya pertimbangan itu yang menjadi satu hal penting kenapa riset ini menggunakan survei. Sebaliknya, ketika saya menggunakan observasi, mungkin melewati batas waktu 7 tahun yang disampaikan. Sehingga saya yakin bahwa dengan survei ini bisa merepresentasikan apa yang menjadi riset saya. Demikian, Bu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Vendus, Bapak sangat otentik. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Nurul Indarti. Untuk selanjutnya kepada Ibu
Dr. RR Turnastiti. Dipersilakan Ibu Nastiti. Terima kasih kepada Pak Dekan yang mengizinkan saya untuk berdiskusi dengan Saudara Promovendus Benedictus Margiadi yang biasa kami panggil dengan Promovendus Beni. Baik, Pak Beni selamat sudah sampai di tahapan ini Pak. Semoga hasilnya sesuai dengan yang Bapak harapkan. Baik, Pak Beni saya punya diskusi dengan Bapak sampai pukul 3 lebih 2 menit ya Pak Beni ya. Baik, pertama Pak Beni, di dalam riset organisasi publik, New Public Management itu mulai tergeser menjadi New Public Service ketika pelayanan diarahkan untuk kepentingan kemasyarakatan. Bagaimana respon Bapak di dalam perihal ini? Baik Bu, terima kasih Bu. Benar apa yang Ibu sampaikan bahwa pergeseran itu sudah terjadi. Di dalam riset saya ini sebenarnya poin yang ingin saya capai adalah bagaimana variabel yang akan diukur itu dipahami oleh konteks yang ingin saya ambil, saya gunakan. Sehingga di dalam mencoba memberi batasan-batasan sejauh mana variabel ini bisa diuji, di sini New Public Management ini sudah cukup untuk menjadi batasan bahwa konteks itu bisa diterapkan kepemimpinan otentik. Bisa juga mungkin New Public Service ini menjadi satu konteks yang baru di dalam riset tentang kepemimpinan otentik. Sangat-sangat memungkinkan. Demikian, Bu Nastiti. Terima kasih, Promovendus Beni. Saya lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan catatan saya, Anda mempunyai 3 teori, kemudian ditambah 4 teori alternatif. 7 teori, Pak. Ini sengaja diparadekan, atau kemudian ada kepentingan teoritis tertentu terkait dengan kontribusinya. Silakan, Pak. Baik, Bu. Bahwa dalam studi literatur saya itu, saya mencoba mengcapture relasi dan teori-teori yang digunakan benar adanya, Bu. Dan ini tetap saya coba elaborasi di dalam disertasi saya, bahwa ketika membicarakan pengaruh PSYCAP kepada kepemimpinan otentik, itu kita sebenarnya bisa menggunakan teori verifikasi diri atau teori kesadaran diri yang objektif. Namun saya juga memberi pertimbangan melakukan suatu analisis bahwa 2 teori ini tidak pas jika digunakan untuk memotret fenomena terkait dengan PSYCAP sebagai antecedent dari kepemimpinan otentik. Demikian halnya apa yang terjadi dengan social cognitive theory, teori seperti sosial, di mana saya juga bisa mengatakan bahwa dengan lensa teori diskrepansi diri itu bisa. Namun sama juga kembali ke analisis bahwa ini tidak bisa menggunakan lensa ini. Dan pilihan-pilihan itu yang diskusi pilihan itu yang saya coba elaborasi dalam disertasi yang saya bikin. Demikian, Bu Nastiti. Terima kasih, Pak Beni. Saya melanjutkan ke pertanyaan teknis, Pak Beni. Pertanyaan yang pertama adalah identifikasi organisasional. Standar deviasinya cukup tinggi, Pak, 1,063. Apa yang harus diperhatikan dengan temuan statistik ini? Silakan, Pak. Baik, Bu. Sebenarnya kalau bicara hasil temuan, Bu, memang kita akan bicara kembali lagi ke tadi, Bu, bahwa R kuadratnya di mediasi ini juga kecil. Jadi saya juga tidak bisa menyajikan satu argumentasi yang sangat kuat bahwa sebenarnya 100% identifikasi organisasial itu memudahkan pengaruh kepemimpinan otentik kepada kinerja. Jadi sebenarnya ke arah ke sana, Bu, itu untuk temuan-temuan risetnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Beni. Terkait dengan hal ini, saya sebenarnya mau diskusi lebih lanjut dengan Bapak. Jangan-jangan identifikasi organisasional itu lebih tepat kalau menggunakan identifikasi kepada pemimpin
atau identifikasi kepada sosial kemasyarakatan. Tentu saja ini menjadi arahan riset lebih lanjut, Pak Beni. Pak Beni, lanjut ke pertanyaan teknis. Di dalam dokumen Bapak halaman 114, Bapak juga mengatakan bahwa loading factor ada yang berada di bawah 0,4 karena responden tidak familiar atau tidak paham dengan apa yang dimaksud. Apakah ini Bapak akan menegaskan kepada para peneliti lain mengenai pentingnya pilot study? Silahkan, Pak Beni. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Memang diskusi beberapa item yang pada akhirnya tidak digunakan, memang pada akhirnya kembali lagi kata-kata atau kalimat dalam back translate-nya tadi yang harus kembali diresapi, Bu. Apakah kata-kata itu bisa dipahami dengan mudah oleh konteks organisasi publik. Nah, di situ memang beberapa kata-katanya masih belum bisa dipahami secara lugas, sehingga kalau Ibu menyarankan pilot study, mungkin ini bisa menjadi satu saran di riset yang akan datang terkait dengan item-item yang akan digunakan. Demikian, Bu Astuti. Baik, Promovendus Benedictus. Pertanyaan terakhir saya. Halaman 150, cukup tebal disertasi Bapak. Ini bukan halaman yang terakhir dari disertasi Bapak. Halaman 150, Bapak menjelaskan mengenai implikasi budaya. Dalam statement Bapak, Bapak menyatakan bahwa dinyatakan di Indonesia menjadi autentik bukanlah sebuah hal yang penting dalam situasi sosial. Apa maksud dari kalimat yang dinyatakan di dalam tulisan Bapak ini? Silakan, Pak Beni. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya ini adalah diskusi yang panjang, Bu, terkait dengan pernyataan ini. Jadi bahwa para peneliti sebelumnya, Bu, itu menyaksikan apa yang disebut kebenaran autentik yang ada di budaya Indonesia, di riset-riset lain. Dan itu merupakan pendapatnya Kerti dan Senjaya, Bu. Jadi memang pada akhirnya itu bisa menjadi satu concern bahwa di budaya Indonesia temuan-temuan peneliti terdahulu tidak bisa disingkirkan begitu saja, Bu. Bahwa untuk being authentic itu akan berhadapan dengan misalkan mungkin di situ dibicarakan budaya masing-masing local wisdom-nya bagaimana, bahwa dengan tidak berperilaku otentik itu lebih lebih mengamankan situasi seorang pemimpin. Jadi kira-kira diskusinya ke arah sana, Bu, bahwa memang ada beberapa peneliti sebelumnya yang menyaksikan terkait dengan kepemimpinan otentik. Terima kasih, Bu Nasi. Pak Beni, sangat menikmati diskusi dengan Bapak. Terima kasih sekali. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Turnasiti. Saya satu saja Pak Promovendus ya, tolong diulang lagi pemimpin yang otentik itu yang bagaimana dalam 1-2 kalimat. Pemimpin otentik adalah pemimpin yang berperilaku transparan, yang berperilaku sadar terhadap dirinya sendiri, artinya di sini tahu keunggulan dan kelemahannya, kemudian punya internalisasi perspektif moral, dan dia memiliki proses yang seimbang terhadap informasi-informasi yang dia dapatkan. Demikian, Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih, Saudara dan juga Bapak Ibu sekalian telah memberikan pertanyaan. Untuk memberikan waktu kami di dalam melakukan pengambilan keputusan di dispute untuk ujian, maka izinkan ujian terbuka kami tunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Dengan ini
Ujian terbuka untuk Saudara Benediktus Margiati dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Pada Saudara Promovendus Benediktus Margiati, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini Benediktus Margiati dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada Dr. Baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Mohon Dr. Benediktus Margiati diterima ijazah virtual ini. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Benediktus Margiati, SE MSI. Menjadi kebanggaan yang besar bagi saya menjadi orang pertama yang menyebut Anda dengan gelar doktor. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin menyapa para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ujian daring di program S3 FEB UGM. Yang saya hormati Bapak Dedi Syarif Usman, AKMA, Sekretaris Ditjen KN. Yang saya hormati Bapak Dr. Purnama T. Sianturi, Direktur PKNSI DJKN. Yang saya hormati Bapak Justinus Prastowo MA, Staf Khusus Menteri Keuangan. Kalau nggak salah Pak Justinus ini juga alumni FEB. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Agung Yulianta, MSI, Direktur Sistem Perbendaharaan. Yang saya hormati keluarga Saudara Promovendus Benediktus Margiati, Dr. Benediktus Margiati, SMSI, istri Ibu Maria Luki Ariana MM, beserta keluarga, orang tua, dan keluarga besar yang datang tidak saja dari Bekasi, tapi juga dari Kutoarjo, Purwokerto, Jakarta, Serpong, Bogor, Bintaro, Cikupa, Yogyakarta, Ciputat, Jakarta Timur, dan Pondok Kopi. Jadi keluarga besarnya banyak di banyak tempat. Juga saya menyapa rekan-rekan kerja dari DJKN, rekan-rekan kuliah di program S3 FEB UGM, dan segenap hadirin yang berbahagia. Tentu merupakan pencapaian akademik yang luar biasa bagi Dr. Benediktus Margiati. Saya sebagai pembimbing bangga dengan apa yang sudah Anda capai. Sekaligus saya ucapkan selamat kepada keluarga karena menyelesaikan program S3 bukan saja perjuangan seorang diri dari seorang Dr. Beni, tapi juga dari keluarga, istri, anak-anak, dan sebagainya, serta orang tua dengan doa-doanya. Dan saya tentu saja sangat berharap karena FEB UGM program S3 adalah satu program yang sangat berkualitas, ditunjukkan dengan keseriusan semua mahasiswa, semua dosen, semua pembimbing, dan tentu saja dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para tim yang terlibat di dalam selesainya studi S3 Saudara Beni, Saudara Dr. Beni. Kepada tim promotor dan kopromotor, Bu Sari dan Pak Budi, saya ucapkan terima kasih. Tim penilai dan penguji, eksternal maupun eksternal, Bu Dian Ekowati, Bu Dr. Reni Rosari, Bu Dr. Turnastiti, Dr. Gugup, Prof. Nurul, dan tentu saja
Pak Dekan sebagai Ketua Sidang hari ini. Terima kasih atas semua input dan feedback yang Bapak Ibu berikan kepada Promovendus. Dan Pak Beni, kami berharap studi S3 bukan akhir dari perjalanan akademik, melainkan satu starting point untuk berkontribusi banyak pada dunia pendidikan. Bapak itu rajin menulis, tetapi belum sempat nulis berupa jurnal. Sehingga kita tunggu hasil dari disertasi ini untuk publikasi di jurnal bersama dengan tim promotor dan kopromotor. Tentu saja ilmu yang Bapak peroleh sangat diharapkan dapat ditularkan di tempat kerja dan di sekelilingnya agar membawa perubahan yang nyata dan ke arah yang lebih baik. Saya sebagai pribadi di dalam berdiskusi dan membimbing Pak Beni tentu saja banyak hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, entah karena memburu-buru, deadline, atau kemudian juga meminta melakukan pekerjaan ekstra yang membuat Anda barangkali harus bekerja ekstra keras. Sebagai pribadi manusia biasa, tentu ada kesalahan di dalam proses komunikasi antara promotor dengan mahasiswa S3, untuk itu saya juga mohon maaf. Dan terakhir, Anda sudah belajar teori, sekarang Anda kembali ke institusi pengirim, dan disitulah Anda diharapkan untuk membawa perubahan-perubahan yang signifikan. Selamat bekerja kembali di institusi Kementerian Keuangan, semoga membawa nama harum FEB UGM, dan tentu saja membawa nama harum bangsa dan negara. Terima kasih saya sampaikan kepada para hadirin. Terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang sudah memberikan kami kepercayaan untuk mendidik salah satu stafnya sehingga selesai kuliah S3 pada program S3 FEB UGM. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada keluarga Dr. Benediktus Margiadi. Jaga silaturahim dengan alma mater, dan tentu saja salam semoga sehat semuanya. Akhirul kalam, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin. Mohon maaf bukan ya Pak, kalau saya panggil Pak. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian kami perkenankan saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Kemenku yang telah mempercayakan kepada FEB UGM sekian kalinya kerjasama kita, dan juga kepada para peserta yang telah rawuh, Pak Sekretaris Dirjen, Pak Direktur, staf khusus Menteri Keuangan, Pak Justinus, dan semua keluarga. Saudara Benediktus Margiadi adalah doktor yang ke-5019 yang lulus dari Universitas Gadjah Mada. Dan juga yang bersangkutan adalah dokter yang ke-303 yang lulus ujian di FEB UGM. Selamat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka saya nyatakan ditutup. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai dari Ketua Sidang. Kepada Bapak Eko Suwardi, MSc PhD, kami persilakan. Dr. Beni Margiadi, selamat atas capaian akademiknya. Semoga bermanfaat bagi Pak Beni, bagi keluarga, bagi Kementerian Keuangan, dan bagi kita semua masyarakat Indonesia. Jaga nama baik, jaga silaturahmi dengan alma mater, semoga sehat selalu dan sukses. Selamat juga untuk keluarga besarnya tadi, ada yang dari Kutoarjo, ya, sama dengan saya, dari Kutoarjo. Dan juga selamat untuk Kementerian Keuangan. Sekali lagi, sukses, sehat, dan berbahagia selalu. Terima kasih, selamat. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Amin Wibowo, MBA PhD. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dr. Benediktus Margiadi dan keluarga. Semoga sukses ke depan, berbahagia, membawa dampak yang bagus bagi lingkungannya,
Dan tentu saja selamat juga untuk Kementerian Keuangan dan keluarga besar. Sekali lagi selamat Dr. Beni. Terima kasih Pak Amin, matur nuwun Pak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sari Sitalaksmi MMGT PhD. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Selamat Pak Beni ya, buat Pak Beni sekeluarga dan juga keluarga besar Kementerian Keuangan. Semoga sukses dan selalu sehat. Monggo, makasih. Terima kasih juga Bu Sari. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso MBus. Kami persilakan. Kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso MBus, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan alhamdulillah atas keberhasilan Saudara Dr. Benediktus Margiadi ya telah menuntaskan tugas ya pendidikan S3 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Saudara Dr. Benediktus dan juga keluarga Kementerian Keuangan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Saudara Dr. Kami mengucapkan selamat tim promotor, tim penguji dan penilai, dan juga ketua sidang. Dan juga secara personal saya ikut bangga karena saya mengikuti proses Saudara Benediktus ini mulai dari kuliah semester mata kuliah sains keperilakuan, kemudian mata kuliah seminar PO, kemudian riset dan sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya ada suatu perjuangan, satu proses yang saya kira memberikan satu manfaat tidak hanya pada menambah gelar pendidikan, tetapi juga harus memberikan manfaat pada pengembangan diri. Sehingga nanti ketika kembali ke institusi, Saudara Dr. Benediktus itu menjadi seorang pemimpin yang berintegritas dan pemimpin yang berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Sekali lagi selamat ya, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Mohon maaf nih Pak kalau saya banyak merepotkan Pak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Reni Rosari MBA, kami persilakan. Oke, selamat ya kepada Dr. Benediktus Margiadi, selamat juga buat keluarga besar tadi dan juga keluarga Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ilmunya membawa lebih banyak berkah dan juga manfaat dan juga semoga sukses ke depannya. Selamat sekali lagi Pak Benediktus Margiadi. Bu Reni, turun masukan-masukannya. Selanjutnya kepada Bapak Gugup Kismono MBA PhD, kami persilakan Bapak. Terima kasih Mas Beni, saya ucapkan selamat kepada Anda, selamat kepada keluarga besar maupun selamat kepada Kemenkeu dan selamat menjadi alumnus dan Anda otomatis menjadi anggota agama. Tapi mungkin Anda belum tahu mandat didirikannya UGM. Ya, ada dua, satu bekerja untuk kemanusiaan, dan dua adalah bekerja untuk pembangunan nasional. Jadi saya harapkan dengan lulusnya Anda sebagai doktor dari UGM ini, Anda akan menambah kekuatan energi keagama dan bersama-sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan mandat tersebut. Selamat dan semoga barokah. Amin. Terima kasih Pak Gugup. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dian Ekowati MSI, MA.Com, PhD. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Dr. Beni. Selamat atas prestasi dan capaiannya sebagai dokter baru di bidang manajemen. Saya memahami bahwa ini adalah perjalanan yang pasti tidak mudah dan juga semoga perjalanan ini menjadikan Pak Beni menjadi pribadi yang lebih baik. Diiringi doa dan harapan supaya ilmu yang sudah diperoleh dapat bermanfaat bukan saja bagi diri Pak Beni dan juga pengembangan diri Pak Beni, tetapi juga buat keluarga, buat institusi, buat masyarakat dan terutama buat bangsa. Terima kasih juga saya menyampaikan bahwa saya diberikan
bagian gitu ya, menjadi penguji, penilai gitu ya, dan mampu dan bisa berdiskusi serta apa namanya belajar bersama Pak Beni dan juga Bapak Ibu lainnya di sini. Semoga ilmunya barokah dan juga sekali lagi selamat Dr. Beni. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Nurul Indarti, Sipil Ekonomkan Mors PSD. Kami persilakan Ibu. Selamat Dr. Benediktus Margiadi. Tak terasa akhirnya selesai, dan saya dulu sering manggil Anda tuh Pak Ben, Pak Ben, Pak Ben. Sekarang saya harus manggilnya Pak Dr. Beni. Selamat untuk keluarga besar, keluarga istri dan semuanya. Selamat untuk institusi Kementerian Keuangan. Saya berharap gelar yang didapat bisa meningkatkan derajat ilmu dan derajat keimanan Bapak. Saatnya menebarkan manfaat dimanapun Pak Ben berada. Tetaplah menjadi pribadi otentik yang baik Pak Ben, yang keberadaannya akan selalu dicari, kehadirannya tetap dinantikan, kepergiannya selalu dirindukan, kebaikannya akan selalu diteladani, dan kematiannya ditangisi. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika selama interaksi 2016 ya sampai sekarang ada hal-hal yang tidak berkenan, terutama di sesi-sesi terakhir ACC untuk ujian terbuka. Mohon maaf lahir batin, sukses dan selamat menebarkan manfaat. Bangga jadi MD. Terima kasih. Mohon maaf juga Bu kalau WA saya menusuk Ibu. Menusuk Pak, menusuk. Kosong-kosong lahir batin. Terima kasih Bu. Selanjutnya kepada Ibu RR Turnasiti MSI PhD. Kami persilahkan. Dr. Benediktus Margiadi, saya kira tadi Anda selalu otentik dengan tidak pernah tersenyum. Ternyata pada akhirnya Anda tersenyum juga. Legakah Pak sekarang Pak? Lega, Bu. Alhamdulillah sudah tersenyum di sana. Pak Dr. Benediktus Margiadi, selamat untuk pencapaian prestasi ini. Dan juga selamat kepada seluruh keluarga. Pak Beni kembali menjadi milik Anda. Pak Beni, selamat mengabdi pada institusi. You are part of our community, Pak. Welcome to the club. Mari kita lanjut untuk berkarya dan menginspirasi. Mohon maaf lahir batin ya Pak Beni. Tetap semangat. Terima kasih Pak Beni. Ngapunten Bu. Waktunya semua Akademi Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat Pak Beni. Mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru, Dr. Benediktus Margiadi, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.